Apakah Tuhan membiarkan Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa? Untuk kawanku semuanya, selamat datang di Pusat Rohani. Damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita semuanya. Jika ya hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, beberapa kali ada pertanyaan, apakah Tuhan ini tahu kalau Adam dan Hawa akan memakan buah pohon pengetahuan, sehingga Adam dan Hawa ini jatuh ke dalam dosa? Ya, jawabannya pasti Tuhan tahu. Nah, kemudian ada pertanyaan lanjutan. Loh, kalau Tuhan tahu, kenapa kok Tuhan ini membiarkan Adam dan Hawa memakan buah pohon pengetahuan itu, sehingga Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa? Saya sering mendengar pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini. Di sini teman-teman harus tahu, Tuhan tidak pernah membiarkan Adam dan Hawa ini memakan buah pohon pengetahuan itu, yang menyebabkan dia jatuh ke dalam dosa. Loh, tapi faktanya Adam dan Hawa kan memakan buah pohon pengetahuan itu sehingga jatuh ke dalam dosa. Teman-teman harus mengerti dulu, tidak mungkin seorang bapak membiarkan anaknya ini terluka, anaknya ini kecelakaan, anaknya ini berbuat jahat. Nggak mungkin. Seorang bapak pasti akan memberikan apa? Pengajaran, memberikan perintah, memberikan semacam apa ya? Peringatan terlebih dahulu. Nak, kamu jangan main ini. Nak, kamu jangan melakukan itu. Kalau kamu melanggar, kalau kamu melakukan itu, yang sudah tak peringatkan itu, ya nanti kamu bisa terluka. Nanti kamu bisa kecelakaan dan lain sebagainya. Tetapi apa? Ya banyak anak-anak yang tidak mendengarkan kata bapaknya. Akhirnya apa? Ya terluka, ya kecelakaan dan lain sebagainya. Oke? Nah, di sini mari kita baca Kejadian pasal kedua ayat ke-16 sampai ke-17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Manusia ini Adam ya. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Jadi sudah dikasih tahu, kalau buah-buahan di dalam taman ini bebas dimakan, enak. Tetapi ini loh, pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tuhan tidak pernah membiarkan. Tuhan sudah memberikan peringatan, sudah memberikan perintah. Kalau kamu nanti makan itu, kamu bisa terluka. Dan di sini, kalau kamu melanggar, kalau kamu makan itu, nanti kamu mati. Ini loh. Jadi nggak pernah membiarkan Tuhan ini. Dan masalah buah ini bukan masalah buah ini buah ajaib atau tidak. Tetapi Tuhan menguji atau semacam itulah intinya. Bukan masalah buahnya ini buah ajaib atau apa. Tetapi Tuhan ingin tahu, manusia ini mau menuruti perintahnya, perintah Tuhan, mau mengikuti kata Tuhan, atau mengikuti kata dirinya sendiri, atau malah kata yang lain, gitu loh. Dan di sini kita bisa baca di Kejadian pasal ketiga ayat ke-17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, yaitu Tuhan memberikan firman kepada manusia. Manusia ini Adam yang dimaksud. Karena engkau mendengar perkataan istrimu, nah ini kalau si istri, si Hawa, dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Disinilah manusia jatuh dalam dosa. Dan manusia sudah diberikan perintah. Manusia si Adam maksudnya. Ketika Adam diberitahu oleh si Hawa atau istrinya, ketika diajak makan buah pohon pengetahuan itu, seharusnya kan, istriku, sayangku, Tuhan gak boleh kalau kita makan buah pohon pengetahuan ini. Bapak nggak boleh kalau kita makan buah pohon pengetahuan ini. Kalau kita makan, nanti kita bisa sakit, bisa terluka, bisa mati, gitu loh. Seharusnya kan gitu. Tetapi Bapak Adam menuruti kata si istri,
Si istri terpengaruh oleh si jahat. Akhirnya apa? Ya udah berbuat dosa. Akhirnya jatuh ke dalam dosa dan mengalami yang namanya kematian. Dan sejak semula yang namanya kematian itu juga nggak ada gitu loh. Tuhan tidak menciptakan manusia untuk mati. Seperti perintah Tuhan di Kejadian pasal kedua ayat ke-16 sampai ke-17. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Kalau nggak dimakan tetap menuruti perintah Tuhan dan tetap taat, ya tidak akan pernah mati, tidak akan pernah kecelakaan, tidak akan pernah terluka dan lain sebagainya gitu loh. Oke. Nah, jadi pertanyaannya, apakah Tuhan membiarkan? Ya Tuhan tidak membiarkan. Tuhan sudah memberikan perintah, Tuhan sudah memberikan peringatan gitu loh. Oke. Nah, kalau sudah paham, mari kita baca Roma pasal ke-6 ayat ke-23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Bapa ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Di sini teman-teman perhatikan, sebab upah dosa ialah maut. Bukan upah dosa ialah apa? Neraka atau kebinasaan atau apa, tapi kematian, maut. Sebab upah dosa ialah maut. Ini bedanya manusia dengan malaikat. Kalau malaikat nggak bisa mati. Malaikat yang menentang Tuhan berbuat dosa, pilihannya seperti itu, ya udah, nggak ada kesempatan karena sudah memiliki seperti itu, ya udah. Malaikat yang tetap setia, tetap taat kepada Tuhan, ya udah baik-baik terus. Malaikat yang menentang Tuhan berbuat dosa, pilihannya seperti itu, ya udah seperti itu terus, gitu. Kekal, nggak ada pertobatan, ya bukan nggak ada pertobatan, nggak, ya sudah pilihannya seperti itu, gitu. Berbeda dengan manusia. Manusia diberikan kesempatan di sini gitu loh. Manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, upah dosa ialah maut. Upahnya adalah kematian. Atau apa ya, semacam hukumannya itu mati gitu loh. Tetapi di dalam prosesnya ini, manusia semasih kita hidup sekarang ini kesempatannya. Kita diberikan kesempatan. Ini bedanya dengan malaikat. Kita diberikan kesempatan, kita mau nggak taat lagi, gitu loh. Tetapi karunia Bapa, arti Allah di sini bukan nama sembahan bernama Allah ya, tetapi artinya yang maha kuasa atau Bapa. Tetapi karunia Bapa ialah hidup kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di sini kita diberikan kesempatan. Mau nggak kita nuruti perkataannya lagi, yaitu menuruti perkataan Tuhan kita, Yesus Kristus, yang datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita, manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Itu loh. Jadi upah dosa ialah maut. Kita diberikan kesempatan. Finalnya kalau kita sudah mati. Nah ini harus benar-benar diperhatikan di sini. Kita harus tahu. 1 Yohanes pasal ke-5 ayat ke-19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Bapa, dari Yang Maha Kuasa, dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Jadi di alam yang tidak nampak ini ada si jahat yang sedang bekerja, yaitu roh-roh jahat, setan, iblis. Ini loh. Jadi dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat, seperti yang menggoda Hawa, yaitu si jahat. Seperti kita manusia sekarang ini di bawah kuasa si jahat, digoda terus sampai detik ini. Kita diberikan kesempatan. Kita mau menuruti, taat kepada Tuhan kita Yesus Kristus, atau tetap memilih, tetap taat di bawah kuasa si jahat. Seperti ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa karena tidak menuruti perintah Tuhan, tidak mentaati Tuhan. Itu loh. Oke. Seperti yang tertulis di Injil Yohanes pasal ketiga ayat ke-36. Barang siapa percaya kepada anak, jadi barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus bahwa dialah Tuhan dan penyelamat kita,
ia beroleh hidup yang kekal. Nah, ini kita akan diberikan kesempatan gitu loh untuk mendapatkan kehidupan kekal ini. Kalau kita percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi, nah poinnya di sini. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup melainkan murka Bapa tetap ada di atas orang itu. Jadi siapa yang tidak taat kepada Tuhan kita Yesus Kristus dan berarti tetap taat kepada si jahat seperti sejak semula, ya udah murka Bapa tetap di atas orang itu. Nah, ini kesempatannya sekarang kita ini gitu loh. Apakah kita akan mengulang kejatuhan itu sedangkan kita sudah menerima firman, kabar gembira ini gitu loh. Oke? Jadi seperti itu. Jadi pertanyaannya, apakah Tuhan ini tahu kalau Adam dan Hawa akan jatuh ke dalam dosa? Ya pasti tahu. Tetapi kenapa kok Tuhan membiarkan? Ya Tuhan tidak pernah membiarkan. Sudah diberikan perintah, peringatan. Akhirnya jatuh ke dalam dosa. Dan di situ masih diberikan kesempatan. Itulah. Upah dosa ialah maut, mati, kematian. Di dalam proses ini, semasa kita hidup ini, kita mau nggak menuruti Tuhan kita Yesus Kristus, mengikuti jalan Tuhan Yesus Kristus, tetap taat kepada Tuhan Yesus Kristus, atau taat kepada si jahat yang lainnya yang akan membawa ke dalam kebinasaan itu. Nah, jadi seperti itu teman-teman saudaraku semuanya, semoga terberkati. Untuk teman-teman yang mungkin baru saja menonton video di channel YouTube Pusat Rohani, bisa dukung kami dengan cara tekan tombol subscribe-nya untuk mendukung channel ini agar terus berkembang dan mewartakan kerajaan Tuhan kita Yesus Kristus. Baik kawan, terima kasih sudah menonton video di channel YouTube Pusat Rohani. Damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita semuanya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.